Om Swastiastu dari Bali, kembali lagi dengan channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Joe Update akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat salah satu pembaharuan di Pelabuhan Benua, yaitu 3 patung yang menjadi ikon terbaru di Pelabuhan Benua ini. Bali terus berbenah untuk menyambut kedatangan wisatawan walaupun ini adalah masa-masa pandemi, namun rencana-rencana dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata lebih baik lagi ke depannya, sehingga dipilihnya Pelabuhan Benua untuk menjadi hub atau Bali Maritime Tourism Hub untuk kapal-kapal pesiar yang akan datang ke Bali ini. Ini adalah kabar gembira teman-teman. Kita akan melihat ketiga ikon itu nanti, dan sekarang ini kita berada di jalan akses menuju ke Pelabuhan Benua dan tol laut, yaitu Tol Bali Mandara. Jadi begini situasi lalu lintas hari ini teman-teman. Bali di masa penghujung tahun kemarin dan awal tahun sekarang ini, Bali dibanjiri oleh wisatawan-wisatawan domestik yang menghabiskan akhir tahun di pulau yang sangat cantik ini. Jadi beberapa objek wisata yang Joe Update review, dan juga kita sudah melihat beberapa kemacetan di titik-titik pusat-pusat pariwisata di Bali sudah mulai kelihatan teman-teman. Jadi hari ini khusus kita akan melihat wajah baru Pelabuhan Benua. Teman-teman terus ikuti dan kita akan gaspol sambil melihat juga keadaan lalu lintas di Tol Bali Mandara, tol kebanggaan warga Bali, tol yang berfungsi untuk mengurai kemacetan menuju ke objek wisata Nusa Dua, menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Sanur Arya dan juga Sanur Aryanya sendiri. Ini kita masuk dari area Pelabuhan Benua teman-teman. Hutan mangrove yang masih asri di sebelah kanan kita ini, walaupun semakin hari semakin menipis teman-teman. Semoga pemerintah tetap mempertahankan hutan mangrove yang ada di pelabuhan atau sekitaran benua ini teman-teman. Kalau kita ngomongin Tol Bali Mandara, panjang keseluruhan dari Tol Bali Mandara di atas laut ini adalah 12,7 km. Diresmikan dan beroperasi sejak tahun 2013 lalu. Tol Bali Mandara ini memiliki nama loh teman-teman. Di video vlog Joe Update sudah mengurai tentang detail tentang bagaimana Tol Bali Mandara, jarak tempuh dan arti dari Bali Mandaranya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti di video vlog Joe Update sebelumnya. Kalau ngomongin tentang Bali Mandara sendiri, berasal dari singkatan Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Dan ini sebenarnya mengusung konsep Green Strong Beauty Toll Road teman-teman. Jadi ini sebenarnya kebanggaan warga Bali, memiliki satu-satunya tol di atas laut yang sekarang ini sudah sangat berfungsi, yaitu mengurai kemacetan. Teman-teman yang berkunjung di tahun 2012 ke bawah pasti akan pernah mengalami kemacetan yang parah di bypass I Gusti Ngurah Rai, terutama di Simpang Dewa Ruci atau Simpang Siur, perempatan I Gusti Ngurah Rai menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan juga di beberapa titik-titik seperti di Nusa Dua Area dan juga Jimbaran Area. Sekarang kita akan gaspol teman-teman. Di depan kita sudah melihat gate baru di Pelabuhan Benua, semakin cantik. Kita akan lihat secara detail nanti. Ini kita sudah hampir tiba di gate pintu masuk Pelabuhan Benua yang baru, dan di belakangnya itu adalah gate yang lama. Gapura melambangkan ciri khas ataupun budaya Bali, rumah-rumah Bali dan juga puri-puri atau istana-istana yang di Bali pasti memiliki gapura seperti ini. Tentunya teman-teman kalau berkunjung ke Pantai Kuta, ada gapura ikoniknya Pantai Kuta, hampir mirip juga seperti ini teman-teman. Dan juga di Uluwatu sana, Tanah Lot, dan juga di Pura Lempuyang sana ada gapura yang sangat cantik juga. Jadi inilah warisan budaya Bali yang tetap dilestarikan dan juga semoga tetap dijaga. Sebuah gapura yang melambangkan pintu masuk atau akses masuk ke rumah ataupun ke istananya orang Bali. Sangat megah sekali. Inilah situasi dan kondisi serta wajah baru pintu masuk di Pelabuhan Benua.
Port of Benua Bali. Jadi pengembangan pelabuhan Benua Bali dalam konsep Bali Maritime Tourism Hub yang disingkat BMTH dijadwalkan sepenuhnya rampung pada pertengahan tahun 2023 loh teman-teman. Semoga Joadit di tahun 2023 masih tetap ngevlog, masih tetap semangat memberikan informasi-informasi terbaik tentang situasi Bali dan juga Bali, khususnya tentang budaya, tarian dan semuanya. Nanti kita tahun 2023 kalau benar-benar sudah rampung semuanya, kita akan ngevlog juga secara detail bagaimana perkembangan Pelabuhan Indonesia 3 yaitu Persero atau Pelindo 3. Sekarang kita akan masuk ke pintu Pelabuhan Benua. Di sini untuk masuk ke Pelabuhan Benua kita harus memiliki e-tiket atau e-tol teman-teman. Jadi bisa di tap di sini. Semoga saldonya Joadit cukup. Karena pintu tol masuk ke Pelabuhan Benua ini kita bayarnya hanya Rp2.000 kalau tidak salah teman-teman. Itu dulu, namun sekarang tadi Joadit lupa nanya. Dan di depan kita ini adalah patung B Barong teman-teman. Sebenarnya Joadit membaca dan mencari informasi tentang patung-patung yang menjadi ikonnya Pelabuhan Benua ini. Jadi di depan ini adalah katanya namanya patung B Barong, tapi menurut Joadit ini adalah patung Gajah Mina loh teman-teman. Jadi patung ini berdiri setinggi 23 meter. Kita sekarang akan lebih dekat lagi. Ini adalah kunjungan pertama setelah adanya 3 ikon baru di Pelabuhan Benua ini loh teman-teman. Jadi inilah pertama kali Joadit melihat patung ini. Banyak berseliweran di sosial media dan beberapa patung-patungnya viral juga di sosial media sehingga Joadit datang ke sini. Inilah patung B Barong atau yang Joadit bilang adalah patung Gajah Mina. Salah satu ikan yang menjadi tunggangannya Dewa Baruna, dewa yang disucikan, dewa laut yang disucikan oleh umat Hindu di Bali. Tingginya adalah 23 meter. Menjadi ikon pertama di Pelabuhan Benua ini. Tampaknya sudah rampung pembangunannya. Kita lihat di sini. Sangat megah sekali. Dan ini akan menjadi spot foto menarik juga bagi wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Benua. Menurut berita yang Joadit baca, jadi dengan keberadaan patung-patung yang unik ini, wisatawan kapal pesiar yang ditargetkan datang sebanyak 367.000 orang pada tahun 2023 sampai 2024 mendatang akan semakin terkesan dengan kunjungannya. Dengan fasilitas-fasilitas taman yang sangat cantik juga, nanti kita akan lihat. Jadi ini patung Gajah Mina ataupun patung B Barong ini menjadi simbol ataupun ikon baru di Pelabuhan Benua ini. Tampaknya ada beberapa orang yang sedang mengabadikan momen di sini seperti biasa. Setiap ada ikon-ikon baru, banyak orang-orang berkunjung, apalagi di nanti setelah semua fasilitas selesai di tahun 2023 nanti. Tentunya teman-teman pasti bertanya, siapa yang mengarsiteki ketiga patung yang ada di Pelabuhan Benua ini? Jadi menurut yang Joadit baca, 3 patung yang ada di Pelabuhan Benua ini diarsiteki oleh Iwayan Winton, seniman patung asal Banjar Teges, Desa Pliatan Ubud sana teman-teman. Bali sangat bangga sekali memiliki seniman patung yaitu Iwayan Winton. Terima kasih Pak Iwayan telah membuat patung yang sangat megah di Pelabuhan Benua ini. Tentunya teman-teman juga bertanya, apa sih B Barong itu? B Barong kalau di bahasa Inggris kan adalah lionfish loh teman-teman. Jadi ikan singa. Mungkin teman-teman tahu tentang ikan singa. Jadi itu adalah melambangkan dari ikan singa. Kalau di Bali atau legenda Bali, kita menyebutnya adalah Gajah Mina. Jadi itulah patung pertama yang kita lihat teman-teman. Tadi kita sudah melihat taman-taman yang dipercantik di sebelah kanan kita ini. Masuk ke Pelabuhan Benua sudah berbeda seperti ini. Beginilah situasinya saat ini. Di sepanjang jalan kita melihat patung-patung menghias di sepanjang jalan ini. Taman-taman yang sudah direnovasi sangat cantik sekali. Semoga 2023 setelah semuanya beres, kita akan ngevlog secara detail lagi teman-teman. Nah, sebentar lagi kita tiba di patung kedua, yaitu patung catur muka. Kalau ngomongin tentang catur muka, tentunya teman-teman teringat dengan Kota Denpasar atau ibu kotanya Bali. Jadi ikonnya Kota Denpasar adalah patung catur muka ini. Kita melihat berdiri megah di sini. Patung catur muka menurut yang Joadit baca tingginya sekitar 26 meter termasuk pondasi dan tatakannya ini loh teman-teman. Jadi
Kita akan melihat secara detail, kita akan memutari lagi seperti di patung Bebarong tadi. Patung catur muka memiliki 4 wajah. Jadi menurut Bapak Iwayan Winten sang arsitek, keempat wajah yang dibuat adalah melambangkan 4 ekspresi wajah, yaitu ekspresi manusia yang sedang marah, setengah marah, ngerem atau geram, dan tersenyum. Namun kalau di ajaran Hindu atau filosofi Hindu artinya berbeda loh teman-teman. Jadi itu adalah wajah-wajah dewa. Mungkin di next video kita akan membahas tentang apa arti catur muka dari perspektif Hindu. Kita akan membahasnya nanti. Sekarang kita akan nikmati dan melihat suasananya di bundaran catur muka yang baru ini. Di sini kita melihat taman yang sangat cantik. Ada patung kura-kura. Kita akan masuk coba naik ke sini teman-teman. Ada gapuranya juga di sini. Jadi taman ini mungkin nanti akan dikhususkan menjadi tempat kuliner maupun tempat bersantai bagi wisatawan yang baru tiba dari kapal pesiar nanti. Kita lihat di depan, sangat ikonik sekali. Karya agung Putra Bali yang sangat cantik dan sangat megah ini. Sekarang kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Hari ini kita tidak melihat patung yang ketiga. Nama patung yang ketiga adalah patung Mandaragiri yang ditempatkan di sisi selatannya Pelabuhan Benua. Sekarang ini masih tahap pengerjaannya teman-teman. Mungkin di next vlog kita akan mereview kalau sudah beres semuanya nanti. Taman-taman yang cantik, 3 ikon yang baru ini sudah selesai dan lampu-lampu sudah dinyalakan di patung-patung ini. Kita akan melihat secara detail lagi. Jadi hari ini kita akan melihat hanya 2 patung dulu teman-teman. Next video kita akan mereview lagi secara detail tentang 3 ikon baru di Pelabuhan Benua ini, atau wajah baru di Pelabuhan Benua. Kita sekarang sudah on the way, atau kita akan keluar dari Pelabuhan Benua ini. Sebelum kita keluar, kita akan melihat juga areal di sini teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah pernah datang ke Pelabuhan Benua, tentunya teman-teman akan merasakan perbedaan yang sangat signifikan di sini. Halte ataupun taman-taman yang cantik kita melihat di sebelah kanan ini sudah dipugar dengan baik. Kalau dulu ini arealnya sangat berdebu sekali. Dan sekarang Joe Adit aja seperti pangling loh teman-teman melihat perkembangan Pelabuhan Benua sekarang ini. Dan nggak sabar melihat di tahun 2023 seperti apa sih perkembangan Pelabuhan Benua ini yang akan digadang-gadang untuk menjadi tempat hub pelabuhan kapal pesiar dunia yang akan berkunjung ke Bali ini. Jadi Bali akan gaspol. Semoga dengan rencana-rencana yang bagus ini pariwisata Bali semakin berkembang dan semakin ramai wisatawan yang akan datang. Tentunya dengan satu syarat yang sangat penting sekarang ini adalah kita terbebas dari paparan COVID-19 atau virus yang sudah hampir 2 tahun memporak-porandakan ekonomi dunia sekarang ini. Jadi sebenarnya ini adalah contoh yang baik loh teman-teman. Kalau menurut Joe Update adalah inilah waktunya kita membenahi Bali. Kita benahi semua trotoar, kabel-kabel yang banyak bergelantungan di jalan-jalan seluruh Bali ataupun di kota-kota besar seperti Kota Denpasar, Singaraja, dan Gianyar. Kabel-kabelnya sangat semraut sekali loh teman-teman. Yang paling penting sekarang ini adalah kita lebarkan jalan dulu. Kita bikin trotoar, bikin wisatawan nyaman untuk berjalan kaki. Serta yang lebih penting lagi adalah mempertahankan Bali terkenal dengan pariwisata budayanya, sehingga kita harus mempertahankan budaya Bali dan juga bangunan-bangunan, hotel-hotel serta tempat-tempat pariwisata harus berarsitektur atau bergaya arsitektur ornamen Bali semua loh teman-teman, sehingga wisatawan merasa benar-benar Bali tetap mempertahankan budayanya, adat istiadat yang kental dan juga tari-tariannya. Jadi terima kasih teman-teman sudah mengikuti video Joe Update kali ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.